Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, kita bisa mengikuti mata kuliah ekotoksikologi di semester ini. Yang saya hormati dosen mata kuliah ekotoksikologi. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maulidinda Lestari, Stambuk M1 B1 19081, kelas Ilmu Lingkungan C. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang toksikologi. Pengantar toksikologi. Toksikologi merupakan ilmu pengetahuan yang ada sejak zaman purbakala, yang merupakan perpaduan antara biologi dan ilmu kimia dan dapat digunakan untuk memahami konsep aksi dan keberadaan zat toksik serta penerapan konsep tersebut dalam permasalahan lingkungan. Secara tradisional, toksikologi merupakan pengetahuan dasar tentang aksi dan perilaku racun. Sedangkan pengertian racun itu sendiri adalah bahan yang bila tertelan atau terabsorpsi akan mampu membuat manusia sakit dan mematikan. Toksikologi adalah studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Toksikologi lingkungan umumnya merupakan suatu studi tentang efek dari polutan terhadap lingkungan hidup serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi ekosistem. Dengan demikian, pembahasan mengenai toksikologi lingkungan merupakan bahasan yang sangat kompleks. Melalui pengantar toksikologi ini, diharapkan mempermudah mahasiswa dalam mengenal. Pertama, sejarah dan perkembangan toksikologi. Kedua, konsep dasar racun. Ketiga, sistem pertahanan pada manusia. Keempat, toksikologi lingkungan. Toksikologi sangat luas cakupannya. Ia menangani studi efek toksik suatu bahan atau yang disebut dengan toksisitas di berbagai bidang. LUU tahun 1995 mengelompokkan toksikologi ke dalam 4 bidang, yaitu pertama, bidang kedokteran untuk tujuan diagnostik, pencegahan, dan terapeutik. Kedua, bidang industri, makanan sebagai zat tambahan baik langsung maupun tidak langsung. Ketiga, bidang pertanian sebagai pestisida, zat pengatur pertumbuhan, penyerbuk, bantuan, dan zat tambahan pada makanan hewan. Keempat, bidang industri kimia sebagai pelarut, komponen, dan bahan antara bagi kesehatan, serta banyak jenis bahan kimia lainnya di dalam industri kimia juga di kesehatan, pengaruh logam, atau misal dalam pertambangan dan tempat peleburan, produk minyak bumi, kertas dan pulpa, tumbuhan beracun, dan racun hewan terhadap kesehatan. Loomis tahun 1979 mengemukakan berdasarkan aplikasinya toksikologi dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yakni toksikologi lingkungan, toksikologi ekonomi, dan toksikologi forensik. Toksikologi lingkungan lebih memfokuskan telah racun pada lingkungan, seperti pencemaran lingkungan,
dampak negatif dari akumulasi residu senyawa kimia pada lingkungan, dan kesehatan lingkungan kerja. Toksikologi ekonomi membahas segi manfaat dan nilai ekonomis dari zat toksik. Toksikologi forensik menekankan diri pada aplikasi ilmu toksikologi untuk kepentingan peradilan. Kerja utama dari toksikologi forensik adalah analisis racun baik kualitatif maupun kuantitatif sebagai bukti dalam tindak kriminal forensik di pengadilan. Konsep dasar racun. Toksisitas merupakan suatu sifat relatif dari zat kimia dan sejauh menyangkut diri manusia secara langsung maupun tidak langsung, mungkin diperlukan maupun tidak diperlukan. Toksisitas merupakan istilah relatif untuk membandingkan satu zat kimia dengan lainnya. Toksisitas modern merupakan ilmu multidisipliner karena merupakan ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan ilmu untuk mempelajari aksi dari zat kimia hingga menyebabkan racun serta interaksi antara zat kimia dan mekanisme biologi. Toksikologi lingkungan merupakan studi tentang efek dari polutan terhadap lingkungan hidup serta bagaimana hal itu dapat mempengaruhi ekosistem. Toksikologi lingkungan merupakan cabang toksikologi yang menguraikan pemaparan yang tidak disengaja. Dalam jaringan biologi, racun kimia adalah zat tertentu yang memiliki efek merugikan jaringan manusia, organ, atau proses biologi. Klasifikasi racun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, klasifikasi berdasar sumber, yaitu sumber alami dan buatan, sumber berbentuk titik, area dan bergerak, dan domestik, komersial, dan industri. Kedua, klasifikasi berdasarkan wujud, yaitu cair, gas, dan padat. Ketiga, klasifikasi racun berdasarkan sifat kimia atau korosif, radioaktif, evaporatif, eksplosif, dan reaktif. Keempat, klasifikasi racun berdasarkan efek terhadap kesehatan. A. Fibrosis atau terbentuknya jaringan ikat secara berlebihan. B. Granuloma atau didapatnya jaringan radang kronis. C. Demam atau suhu badan melebihi suhu normal. D. Asfiksia atau keadaan kekurangan oksigen. E. Alergi atau sensitivitas yang berlebihan. F. Kanker atau tumor ganas mutan atau generasi yang berbeda dengan gen induknya. G. Teratogenik atau cacat bawaan. H. Keracunan sistematik atau keracunan yang menyerang seluruh tubuh. 5. Klasifikasi atas dasar terbentuknya pencemar. A. Pencemar yang terbentuknya dan keluar dari sumber disebut pencemar primer. B. Pencemar yang sudah bereaksi di lingkungan disebut pencemar sekunder. C. Pencemar sekunder yang bereaksi menjadi pencemar tersier. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.